الحمد لله العلي العظيم ذي الجلال والجمال والكمال فضلنا على سائر العالم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمد رسول الله بعثها الله للعالمين رحمة. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اهتدى واتقى. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وما كان ربك بظلام للعبيد. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak pernah terhitung oleh kita. Nikmat Allah yang sampai kepada kita zahir dan batin, 24 jam tidak pernah berhenti. Di saat kita taat, Dia karuniakan. Di saat kita maksiat, Dia tidak tahan. Di saat kita rajin, Dia berikan. Di saat kita malas, Dia tidak cabut. Sayang dengan kita. Rahman dan Rahimnya sangat luas. Bahkan rahmatnya lebih dahulu kepada kita, lebih banyak, lebih luas kepada kita dibanding kemarahannya dan kemurkaannya. Maka jika ada hamba yang merasa dirinya tak diberi nikmat, orang ini pada hakikatnya sedang tidak paham dengan hakikat nikmat, atau orang ini pada hakikatnya dia sedang tidak mensyukuri, tidak mengakui bahwa ada nikmat, tapi dia tidak mengakui keberadaan nikmat. Maka harus kita sadari, kaum muslimin dirahmati Allah, apapun yang selama ini mudah dalam hidup kita, apapun yang dalam hidup ini bisa kita pakai, kita makan, kita manfaatkan, tidak akan pernah bisa kita lakukan semua itu kecuali dengan rahmat dari Allah. Dan itu adalah bagian daripada rizkinya kepada kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah, Rasul Agung, manusia mulia, hatinya penuh dengan cinta. Di dunia sampai akhir hayat, dia ingat kita. Ummati, 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 umat, 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 yang menjadi pikiran beliau sampai penghujung hayat beliau. Kita di saat senang sering lupa dengan orang yang pernah memfasilitasi kita, sering lupa dengan orang yang pernah menolong kita. Kita sering lupa dengan orang yang pernah memudahkan urusan kita. Tapi Nabi, orang justru zalim kepada beliau. Orang justru berniat membunuh beliau, mengusir beliau, menghabisi beliau dengan berbagai cara. Tapi ketika di penghujung hayat beliau, yang terpikir umat yang tak pandai berterima kasih itu. Di akhirat nanti, beliau pula orang pertama yang akan memberi syafaat. Beliau pula yang berhak memberi izin kepada yang lain untuk memberi syafaat. Dan umat Nabi Muhammad yang paling pertama mendapat syafaat. Bertuahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita ketika menjadi umat Nabi Muhammad saja sudah disebutkan dengan umat terbaik. Kuntum
khaira ummah, hanya menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau umat Nabi Muhammad hari-harinya, waktunya terisi dengan kesalehan dan ketakwaan, maka lebih mulia lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kita upayakan dalam hidup kita minimal setiap hari ada lantunan solawat yang terlontar dari lisan kita, yang tergerak dari bibir kita, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini Allah berikan banyak kemudahan dan kenikmatan kepada kita. Allah berikan hati yang tenang, Allah berikan hati yang kaya. Tapi sering kita justru menderita, justru merasa sempit, merasa susah karena hati kita yang tidak sehat. Dalam bahasa Arab, hati ini disebut dengan qalbu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, yusammal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut dengan qalbu karena dia mudah berbolak-balik. Maka wajar dia lebih sering tidak tenang. Dalam suka datang saja benci, dalam senang datang saja ada kemarahan. Kenapa? Hati itu karakternya mudah berbolak-balik. Bagaimana agar hati itu tidak mudah berbolak-balik? Dia tenang, dia berada pada posisi yang membuat kita tenang. Tak ada jalan lain kecuali kita ingat selalu siapa kita dan siapa Rabb kita. Bagaimana hubungan kita dengan Dia? Karena kalau kita sadar hubungan kita dengan Dia tak pernah ketentuannya, tak pernah takdirnya, tak pernah ketetapannya akan berubah kecuali dengan kehendak Dia. Bila kita meyakini itu, hidup senang kita syukuri, hidup susah kita lalui dengan sabar. Kita sering tidak memahami ini dengan baik. Meskipun kita mengatakan beriman kepada qada dan qadar adalah satu di antara rukun iman, tapi hakikat ini sering kita lupakan. Makna beriman dengan qada dan qadar, kita meyakini bahwa semua yang baik yang kita terima dalam hidup dan tidak baik yang kita terima dalam hidup, semuanya datang dari Allah. Kita sering menganggap kalau kita sedang senang maka patut bersyukur kepada Allah dan selalu taat dan menjaga keistiqomahan kepadanya. Tapi diuji, diberikan kekurangan, diberikan kesengsaraan sedikit, langsung lupa dengan Allah dan marah kepada Allah. Padahal kalau kita jujur, tidak sedikit kemalangan-kemalangan yang kita lalui dalam hidup, justru itulah yang membuat kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Barangkali selama ini kita tak pernah sholat, lalu satu kali ketika kita berusaha, usaha baru dimulai dari nol, orang menipu kita, barang diambil orang, izin tak mudah didapatkan, laba tak seberapa, pajaknya besar, kita marah-marah. Padahal kita tak pernah sadar setiap hari meskipun berbagai kesusahan yang kita lalui,
Makan kita tak pernah berhenti. Tidur malam tetap nyaman. Apapun selama ini yang menjadi kenikmatan hidup, orang rasakan, kita rasakan. Hanya saja kesenangan yang dirasakan orang kita tak rasakan. Saat itu kita mengumpat, kita marah, kita salahkan Allah. Lalu kemudian ketika kita terasa jauh, tiba-tiba dia tegur kita. Dia perlihatkan dengan tanda-tandanya. Pada akhirnya yang jauh tadi mendekat, balik ke masjid, hadir ke pengajian, dengarkan tausiah, buka buku, buka Al-Quran, lisan kembali berzikir. Dan banyak orang yang seperti itu. Mungkin kita yang duduk di masjid ini ada satu di antara orang yang pernah berhijrah, satu di antara orang yang pernah jauh dari Allah, kemudian tersadar dengan perkara-perkara kecil, lalu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menarik. Ada seorang, dia ini katakan preman, pekerjaannya selalu usil. Tidak ada perempuan kecuali pasti dia ganggu. Suatu saat dia bertawaf, ada perempuan cantik lewat di dekatnya. Dia usil, dia ganggu perempuan tadi. Apa kata perempuan tadi? Orang-orang datang ke tempat ini untuk membersihkan diri dari dosa-dosa mereka. Mereka ingin taubat di tempat ini. Kalau di tempat ini engkau berdosa, di mana engkau akan membersihkan diri lagi? Di tempat yang dituju orang untuk membersihkan diri, justru berdosa. Kemana akan kita cari tempat membersihkan diri? Mendengar kalimat itu dia tersadar, menangis sejadi-jadinya, bertaubat, tak pernah lagi berbuat yang salah seperti itu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kejadian seperti ini banyak kita lalui dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita dimarahi orang, kita menganggap kita dihinakan. Kadang-kadang ketika kita ditipu orang, kita menganggap Allah menyengsarakan kita. Ternyata kadang-kadang hal-hal seperti itu sentilan yang membuat kita kembali kepada Allah. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa tidak sedikit di balik ujian-ujian kehidupan, ternyata Allah menyimpan rahmatnya. Kita lihat 2019 di negeri kita ada gempa besar di Lombok, ada likuifaksi, kebakaran, banjir, gempa di satu waktu yang sama di Palu. Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang ketika ditanya apa yang anda rasakan setelah merasakan langsung kondisi saat itu, apa kata dia? Saya merasa dunia sudah kiamat. Yang kami rasakan inilah kiamat itu. Sehingga setelah itu dia berpikir, saya tak berani lagi jauh dari Allah, saya tak berani lagi maksiat kepada Allah. Allah sengaja datangkan untuk apa? Menarik kembali kita kepadanya. Untuk apa Allah menarik kita kembali kepadanya? Dia ingin kita ini pulang radhiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Karena orang yang ridha dan diridhai, merekalah yang akan selamat dalam perjalanan panjang di kuburan, dan merekalah yang akan selamat dalam perjalanan panjang di akhirat nanti. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad bercerita, seorang ulama dari Sevilla Spanyol, suatu hari berjalan di negeri Andalusia. Dia melihat ada sebuah kertas. Kertas itu terjatuh di jalanan, sehingga kalau jalanan itu basah, becek, terinjak. Di kertas itu tertulis nama Allah. Dia menyadari
ada nama Allah di kertas itu, dia ambil, dia bersihkan, ditempatkan di tempat yang tinggi. Sebelumnya dia kasih aroma parfum yang wangi. Begitu dia meninggal, ada ulama setelah itu bermimpi, apa yang Allah buat kepada engkau? Apa yang Allah perlakukan kepada engkau? Jawab dia, Allah muliakan aku dalam perjalanan setelah aku mati. Lalu ditanya, apa yang kau buat? Kenapa seperti itu? Dia jawab, suatu hari aku lewat di kota Andalusia. Ada kertas terserak, lalu aku ambil, karena ada nama Allah, aku muliakan, aku beri parfum, diletakkan di tempat yang tinggi. Maka sebab itu Allah muliakan aku. Ternyata Bapak kaum muslimin rahmati Allah, amalan kecil menjadi sebab kita dimuliakan Allah. Bayangkan kalau setiap waktu kita jaga ketaatan, kita sholat, puasa, zakat, dan berbagai kebaikan yang lain, maka Allah akan muliakan kita. Sehingga Imam Ibnu Uyainah berkata, man adda salawatil khamsi syakarallah, wa man barra biwalidayhi syakarulahuma. Siapa saja orang yang sholat 5 waktu, dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa saja orang yang berbakti pada orang tua, dia sudah bersyukur kepada keduanya. Maka Allah sangat sayang pada kita, Allah cinta kepada kita. Dengan kebaikan kecil, dia berikan balasan yang besar. Oleh karena itu, luas rahmat Allah kepada kita. Maka jangan pernah kita balas rahmat Allah dengan maksiat, dengan dosa kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقيموا الصلاة.